Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bersyukur kita kepada Tuhan karena kembali Tuhan kasih kita kesempatan saat ini untuk sama-sama kita belajar saudara kebenaran akan firman Tuhan. Saya berharap saudara biarlah hari ini kita dengan sungguh-sungguh mau mengikuti pelajaran hari ini. Itu sebabnya saya ajak saudara untuk berdoa. Kita akan memuji Tuhan lebih dahulu dan setelah itu kita akan sama-sama belajar. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami datang dan kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini anugerah-Mu ada menyertai kami, kemurahan-Mu ada bersama kami. Terima kasih buat saat ini Tuhan, kami mau memuji-Mu, mendengarkan kebenaran firman, mengisi kehidupan kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Urapi kami, mampukan kami untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Biarlah Roh Kudus menolong kami, menguduskan, menyucikan kami semua, sehingga layak pada saat ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan-Mu. Kami mohon biarlah kemurahan-Mu juga menguduskan alat-alat yang kami gunakan, biar tidak ada gangguan apapun Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara, mari kita akan menyanyi, kita akan puji Tuhan. Kita mau katakan selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Haleluya. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, sehari telah berlalu, ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Katakan selamat malam. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, sehari telah berlalu, ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Lagi saudara katakan selamat malam. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, sehari telah berlalu, ku bersyukur, ku memuji, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Saudara, saya mau ajak saudara nyanyikan pujian ini. Kita mau menyanyi bukan hanya karena kita hafal saudara, tapi kita mau sadari semua karena anugerah Tuhan. Katakan selamat malam Bapa.
Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Sehari telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi katakan selamat malam. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Sehari telah berlalu, ku memuji, ku menyembah, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari sekarang katakan mulia, sembah Raja, mulia. Mulia, sembah Raja, mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Sekali lagi katakan mulia, sembah Raja, mulia, mulia, sembah Raja, mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja.
Raja, oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, haleluya. Yesus, ku puji Kau Tuhan. Oh, Engkau mulia, Engkau besar, Engkau agung, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Jesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Jesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
kasih Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami dapat mempersembahkan pujian kami kepadamu. Biarlah itu berkenan kepada Tuhan, menyenangkan akan hatimu. Saatnya kami minta kemurahan-Mu Tuhan, menguduskan kami. Kalau sebentar kami akan dengar firman, biarlah kiranya kami mengerti, kami pahami dengan benar seperti yang Tuhan mau. Dan biarlah kami boleh meyakini hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tolong hamba-Mu Bapa, berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk dapat menyampaikan, menguraikannya dengan baik sehingga dipahami oleh umat-Mu. Dan umat-Mu diberkati, dibekali hidup mereka, dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Nama-Mu Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah saat ini Engkau beracara bagi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saudara saya akan menyampaikan pelajaran yang menurut saya saudara ini sangat-sangat penting. Bahkan saya melihat saudara ini adalah kebenaran yang boleh dibilang mutlak dan ada di ring satu, katakan ya. Ini satu kebenaran yang tidak boleh saudara katakan goyah di sini. Sebab ketika ini goyah, nanti saudara kita bisa berbahaya ya. Nah, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Saya ingin membahas tentang Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara, saya mengerti saudara bahwa ketika kita bicara tentang Allah Tritunggal, saudara, ini bukan satu perkara yang mudah ya. Bahkan saudara, ada serangan-serangan, tuduhan-tuduhan terhadap kekristenan yang sebetulnya keliru ya, yang sebetulnya tidak mendasar. Mereka berkata orang Kristen itu Tuhannya ada 3 katanya. Orang Kristen itu Allahnya itu ada 3. Yang satu disebut Bapa, yang satu disebut Yesus atau anak, dan yang satunya lagi disebut Roh Kudus ya. Saudara-saudara, kebingungan ini kadangkala juga dihadapi oleh orang-orang Kristen sendiri. Tidak sedikit saudara orang Kristen yang juga bingung gitu. Ketika mereka dengar kata ini atau mereka ditanya tentang iman mereka, Allah kamu itu ada 3 ya. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus katanya. Saudara, kita kadangkala menjadi bingung ya. Saudara, dulu waktu pertama saya bertobat, saya ikut ibadah, saya ikut pelajaran Alkitab. Ketika memang dijelaskan tentang hal ini, susah untuk kita mengerti, saudara. Nah, tetapi saudara perlu paham, saudara perlu tahu, penjelasan tentang Allah Tritunggal ini mutlak perlu kita pahami ya. Perlu kita sebagai orang Kristen benar-benar mengerti akan hal ini. Sebab inilah inti daripada kekristenan itu. Saya bilang tadi ini sesuatu yang sangat-sangat mutlak. Ketika ini mulai bergeser, saudara, maka ambruk katakanlah kekristenan itu ya. Nah, itu sebabnya saya berharap saudara, coba saudara serius, saudara sungguh-sungguh. Sebab sekali lagi, ini bukan pelajaran yang mudah ya. Untuk saya dapat menyampaikannya pun barangkali tidak terlalu mudah untuk dipahami ya, tetapi bukan berarti nggak bisa kita pahami, saudara ya. Saya percaya Tuhan itu baik. Dia mau supaya kita mengenalnya dengan benar, Dia mau supaya kita mengerti dengan benar. Itu sebabnya diperlukan konsentrasi sungguh-sungguh gitu, saudara ya. Kalau enggak, saya kira ini akan terlewat begitu saja ya. Nah, saudara, di samping itu kita melihat begini, ada begitu banyak serangan-serangan terhadap kekristenan di dalam masalah ajaran ini ya. Saudara-saudara, ada banyak ajaran-ajaran yang keliru gitu kan tentang Tritunggal ini, sehingga saudara, saya menganggap penting untuk coba menjelaskan sama saudara.
Seperti pada hari Minggu saya katakan, saudara, beberapa waktu lalu saya sedang membaca tata gereja dari Gereja Bethel Indonesia. Ya, di dalamnya ada butir-butir pengakuan iman dan juga saudara penjelasan dari pengakuan iman itu. Walaupun cukup singkat begitu saudara. Saudara, waktu saya baca, saya jujur saja tersentak, katakan terdorong saudara untuk membagikannya, menjelaskannya, menyampaikannya kepada sidang jemaat. Karena ini kan tanggung jawab saya, saudara. Seperti yang lalu saya bilang, saya tidak mau disalahin sama Tuhan gitu. Sebab saudara-saudara, kalau sampai saudara menjadi jemaat yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang saudara percaya, saya salah di hadapan Tuhan. Nah, tapi kalau saya sudah sampaikan seperti ini, saudara, saya berharap saudara bukan hanya menjadi orang Kristen yang cuman Kristen-Kristenan, asal pokoknya yang penting datang ke gereja tapi tidak mengerti apa-apa gitu. Bukan seperti itu. Paling tidak saudara mengerti apa yang kita percaya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena situasi itulah maka saya mulai saudara menyampaikan pelajaran-pelajaran kepada saudara. Yang lalu kita belajar tentang Alkitab, minggu lalu kita secara ringkas saudara juga belajar tentang Allah itu. Nah, sekarang kita akan coba belajar saudara tentang Allah Tritunggal. Nah, saudara, ini satu ajaran yang saya bilang tadi seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Termasuk di dalamnya orang Kristen gitu saudara ya. Jadi yang kadangkala menyalahi salah paham tentang ajaran ini saudara, kadangkala orang Kristen sendiri. Seperti saya bilang tadi, memang saya mengakui bahwa ini bukan satu doktrin yang mudah untuk dipahami, tetapi bukan berarti tidak bisa dipahami gitu saudara. Ya, nah saudara, itu sebabnya ketika kita coba belajar mempelajari tentang Allah Tritunggal, kita perlu punya sikap hati yang benar. Nah, ini penting saudara ya. Sekali lagi saya mau katakan, kita perlu saudara memiliki sikap hati yang benar. Nah, ini sikap dasarnya. Apa saudara? Kerendahan hati. Jangan sok tahu gitu saudara ya. Jangan merasa hebat, jangan merasa mengerti, jangan merasa wah saya paham, saya ngerti tentang hal itu. Saudara-saudara ingat, kalau kita menganggap seperti itu berarti kan kita tidak membutuhkan Allah, kita cuma sok tahu saja. Di dalam bidang lain, dalam konteks lain, Yesus bilang begini, aku datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa supaya dia bertobat katanya. Nah, jadi kalau kita merasa diri kita benar, merasa diri tidak berdosa, ya Tuhan gak cari kita kan. Jadi saudara-saudara, sikap ini harus ada nih pada setiap kita. Ya, saya ingin uraikan ini pelan-pelan dari dasar ini supaya kita benar-benar mengerti saudara. Artinya saudara, kalau hati kita merasa saya nggak perlu tahu lah itu, atau sudah saya sudah tahu itu, saya ngerti, saya sudah banyak dengar. Saudara-saudara, saya pastikan saudara tidak akan pernah mengerti akan hal ini. Nah, jadi kita perlu memiliki kerendahan hati ketika kita belajar tentang Allah, ketika kita mempelajari, membicarakan tentang Allah. Kenapa saudara? Karena yang kita bicarakan ini bukan benda mati, tapi yang kita bicarakan adalah Allah. Nah, biasanya kan gini saudara, saya sering ucapkan kalimat ini. Ketika kita meneliti sesuatu, menyelidiki sesuatu, contohlah apa ya, sebutlah kita menyelidiki batu gitu ya. Kalau saudara yang suka batu, barangkali saudara ngerti nih ya. Saudara, kita ambil batu itu, lalu kita bawa ke laboratorium, mungkin lalu kita lihat, kita pecahin gitu saudara, kita di dalamnya ada bagian-bagian apa, kita teliti itu saudara, kita catat hasil penelitiannya. Dan saudara tahu, batu itu kita anggap sebagai objek, sebagai benda yang kita sedang teliti. Nah, kita sebagai orang yang menelitinya itu adalah subjeknya, kita yang berperan di sana yang sangat penting. Itu kalau kita meneliti tentang batu. Atau kalau saudara meneliti tentang apa? Binatang lah sebut ya.
serangga umpama. Saudara-saudara bisa ambil serangga, entah itu semut, apalah katakan gitu. Saudara tangkap, lalu saudara bawa di laboratorium. Saudara coba teliti di bawah mikroskop mungkin. Jadi binatang itu, saudara, serangga itu objeknya. Kita sebagai subjeknya gitu yang meneliti. Nah saudara-saudara, saya harap saudara ngerti nih ya dengan kalimat-kalimat ini. Tapi ketika kita bicara tentang Allah, mempelajari tentang Allah, meneliti tentang Allah, kita tidak bisa, saudara, meletakkan Allah sebagai objek gitu, saudara. Nggak bisa. Lalu kita berkata, wah kita akan teliti Allah, kita coba akan buka, katakan bawa Allah itu di dalam laboratorium, kita lihat dengan mikroskop ada apa, seperti apa sih. Nggak bisa begitu, saudara. Saudara, dia tetap pribadi yang adalah subjek. Sekalipun kita coba mempelajarinya, saudara-saudara, itu tidak bisa dibalik. Sebab kalau saudara ingat pernyataan saya minggu lalu, ketika kita belajar tentang Allah, saudara ketahui nih dengan sungguh, kita ini tidak mungkin bisa mengenal Allah. Ya, sekali lagi saya katakan, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah kalau Allah tidak membuka dirinya bagi kita. Nggak bisa, saudara. Saya bilang kalau saudara mau meneliti batu, tadi saudara bisa tahu. Saudara cari batu, ambil, saudara bawa di laboratorium, saudara teliti ini dan itu. Saudara nggak perlu dia membuka diri atau tidak, kita bisa ambil gitu kan. Tapi kalau kita bicara tentang Allah, kita nggak bisa jadi seperti itu. Saudara-saudara, inilah yang membuat kita harus benar-benar sadar menjadi pribadi yang benar-benar rendah hati, saudara. Jadi saudara, tidak seorang manusia pun ya dengan rasionya nih, dengan akalnya ini dapat membuktikan dan dapat memahami tentang Allah ya. Karena itu saudara, Allah sendirilah yang menyatakan dan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Baru kita bisa tahu tuh saudara. Baru kita bisa mengerti di sana. Nah jadi saudara-saudara, saya mau katakan kita tidak perlu menjadi orang yang sok tahu begitu saudara ya. Merasa tahu, sebetulnya kan kita itu nggak tahu apa-apa. Nah jadi saudara-saudara, ini sikap hati yang harus kita miliki. Jadi kita sadar siapa saya gitu ya. Saya ini ya hanya manusia biasa. Kemampuan saya, akal saya nggak bisa untuk memahami Allah dengan sempurna. Saya mengenal Allah hanya sejauh dia membuka dirinya. Kita bersyukur saudara dalam karunia-Nya, dalam anugerah-Nya, dia memberikan kepada kita Alkitab. Dan Alkitab itu waktu kita pelajari yang lalu cukup dibilang. Artinya Alkitab cukup saudara menjelaskan, memperkenalkan tentang Allah. Dan apa yang ditulis oleh Alkitab itu cukup membawa kita untuk mengerti, mengenal tentang Allah dan bisa kita percaya tentang Allah. Ya, jadi saudara-saudara coba pahami ini. Saya sering katakan sama saudara ya, ada seorang bapak gereja, tokoh gereja yang bernama siapa tuh? Antonius ya. Saudara-saudara, ini bapak gereja yang Agustinus, saudara. Ini bapak gereja yang cukup terkenal, dia hidup di abad keempat. Saudara, dia menyatakan sebuah pernyataan yang menurut saya ini bagus. Ya, ini saya kutip saudara. Dia bilang begini, cobalah Anda memecahkan misteri Allah Tritunggal, maka mungkin dia bilang Anda akan kehilangan akal. Saudara ngerti ya, lihat nih. Dia bilang cobalah Anda memecahkan misteri Allah Tritunggal, maka mungkin Anda akan kehilangan akal. Tapi pernyataan berikutnya bilang begini, cobalah meniadakan atau tidak percaya kepada Allah Tritunggal, dia bilang, pasti Anda akan kehilangan jiwamu, tidak selamat artinya. Saudara-saudara, memang kata Tritunggal itu tidak tertulis dalam Alkitab. Nggak ada, saudara bisa cari dari Kejadian sampai Wahyu, ada nggak coba kata Tritunggal? Nggak ada. Saudara tidak akan pernah ada kalimat itu, kata itu. Tetapi saudara, makna Tritunggal itu benar-benar nampak di dalam Alkitab.
Jadi ada orang bilang, wah karena itu tidak ada di dalam Alkitab, maka dibilang itu bukan doktrin atau ajaran yang alkitabiah, bukan katanya. Saudara-saudara, bukannya begitu artinya kan? Artinya saudara, ada banyak sebetulnya kata-kata juga yang mungkin tidak ada di dalam Alkitab, tapi sebetulnya itu alkitabiah. Contoh saja gini, di dalam kekristenan itu saudara dibilang orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Allah yang tunggal. Itu disebut dengan monoteisme. Saudara, kata monoteisme pun tidak ada di dalam Alkitab. Tapi agama Kristen, kekristenan itu bersifat monoteisme. Artinya dia percaya kepada Allah yang satu, bukan banyak gitu saudara ya. Nah jadi saudara, Agustinus dia bilang begitu. Kalau kita pikirkan dengan akal kita ini tentang Allah Tritunggal itu, aduh bikin kita bingung. Kita sampai kehilangan akal bagaimana untuk cara memahaminya. Tapi dia bilang lebih bahaya kalau kita singkirkan, kita hapus itu, kita tidak percaya kepada Allah Tritunggal, maka kita bisa kehilangan keselamatan. Karena saudara, kalau kita tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Allah, berarti kita tidak selamat, masuk neraka ya. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus percaya kepada Allah Tritunggal sekalipun tidak mengerti 100% dengan sempurna. Akal kita ini nggak mampu. Saudara-saudara, saya sering cerita juga sama saudara tentang Agustinus ini, walaupun saya tidak sebut namanya. Di tengah-tengah kebingungan dia tuh saudara memikirkan tentang Tritunggal ini. Satu hari dia sedang jalan-jalan di pantai begitu saudara. Lalu dia lihat saudara ada seorang anak yang duduk di tepi pantai itu sedang menggali lubang di pasir itu. Digali saudara sedemikian rupa. Lalu dia tanya saudara sama anak kecil itu. Nah, kamu lagi ngapain? Oh, saya lagi bikin lubang ini. Untuk apa kamu bikin lubang itu? Saudara-saudara, anak kecil itu dengan polos dia bilang, saya ingin pindahkan itu air laut ke dalam lubang ini. Agustinus waktu dengar itu dia tertawa dan dia bilang, kamu itu bodoh. Dia bilang, mana mungkin kamu bisa pindahkan air laut itu ke lubang yang kamu buat. Saudara, pada waktu yang bersamaan itu juga Tuhan atau Roh Kudus bicara sama dia. Kamu juga bodoh gitu. Kenapa saudara? Roh Kudus bilang begini, mana mungkin kamu bisa memahami Allah yang begitu luar biasa dengan akalmu yang kecil itu, nggak mungkin. Nah dari situ saudara dia menyadari ya nggak mungkinlah akal saya ini bisa memahami tentang Allah yang sempurna yang luar biasa itu. Tapi ingat saudara, nanti satu saat Alkitab bilang kita akan bertemu muka dengan muka. Wah, itu saya dengar kalimat itu saudara. Ada sesuatu yang bergetar di hati ini gitu ya. Saatnya nanti saudara dan saya, kita bukan hanya seperti sekarang kan Paulus bilang, kita nih masih ada dalam bayang-bayang, nggak tahu seperti apa 100%. Nggak ngerti tentang Allah 100% itu kita nggak tahu. Tapi nanti dia bilang, saatnya nanti akan tiba. Kita bukan lagi ada dalam kesamar-samaran, tapi ada dalam kejelasan. Karena kita akan bertemu muka dengan muka. Aduh, itu waktu yang sangat-sangat saya harapkan dan saya rindukan. Saudara-saudara, biarlah ini menjadi kerinduan kita. Satu saat saudara dan saya akan mengerti tentang Allah. Karena kita bisa melihat dengan mata kita. Kita bisa berjumpa saudara muka dengan muka. Bukan hanya mengenal di dalam iman seperti sekarang ini, tapi kita benar-benar memahami dia. Nanti saudara ya, itu akan tiba waktunya nanti. Itu sebabnya mari pahamilah saat ini sejauh dia membuka dirinya bagi kita ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, mari saudara kita mau percaya. Biarlah setiap kita percaya kepada Allah Tritunggal, sekalipun, sekali lagi saya bilang, sekalipun kita tidak dapat memahaminya 100%. Dibutuhkan kerendahan hati. Kita mau berkata, Tuhan, nyatakanlah dirimu bagi kami. Nyatakanlah dirimu, bukakan kami, berikan kami pemahaman yang benar, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat memahami tentang Engkau dengan baik. Perlu
kerendahan hati. Nah, oke. Saudara-saudara, ini yang lalu ya. Ini saya loncat saja. Sekarang kita lihat saudara berikutnya. Nah, oke. Nah, saudara-saudara lihat. Saudara, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan Allah Tritunggal itu? Ya. Ini prinsip dasar yang perlu saudara pahami. Yang perlu saudara tahu. Saudara tidak boleh kita salah di sini. Jadi kalau dibilang orang Kristen itu menyembah Allahnya 3, itu salah. Sebab saudara, orang Kristen menyembah Allah yang esa. Itu ada istilahnya monotheism, saudara. Artinya orang-orang Kristen bukan menyembah 3 Allah, tapi satu, dibilang esa itu. Ya. Jadi kalau dibilang tidak benar gitu ya, kalau dibilang orang Kristen itu menyembah Allahnya 3. Kalau Allah 3 itu istilahnya politeisme. Poli itu banyak ya, lebih dari 1 begitu sudah. Tapi kalau kekristenan tidak. Saya tidak pernah mengajarkan bahwa saudara dan saya kita punya 3 Allah. Kita menyembah kepada 3 Allah, kepada Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, itu 3. Ya, bukan begitu, saudara. Itu salah. Jadi prinsip dasarnya agama Kristen atau kekristenan itu saudara menyembah Allah yang esa. Saya ingin tunjukkan ada 4 ayat. Ada lebih banyak sebetulnya saudara ayat-ayat yang bisa kita baca ya. Tapi saya anggap ini cukup buat kita. Nanti saudara bisa cari dalam Alkitab lain ya. Saudara, kitab Ulangan pasal 6. Mari kita periksa ayat ini ya. Saudara lihat Ulangan pasal 6 ayat yang keempat berbunyi begini. Dengarlah hai orang Israel. Dibilang apa? Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Nah, saudara. Jadi kita lihat ini perkataan Tuhan yang lewat Musa. Jadi dikatakan dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu apa? Esa, saudara. Nah, lalu kita Maleaki. Ini Nabi Maleaki ya. Apa yang dia katakan saudara? Maleaki pasal yang ke-12. Pasal 2 ya. Kitab Maleaki pasal yang kedua. Saudara lihat ayat yang ke-15. Apa di sana dibilang? Dibilang begini saudara. Dikatakan ayat yang ke-15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan seterusnya. Jadi kita lihat Maleaki juga menyatakan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang esa. Bukan 3, bukan 5, bukan 10, bukan saudara. Tapi dibilang Allah yang esa. Nah, itu dalam perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Saudara, saya mengutip Markus pasal 12. Mari saudara lihat. Ini perkataan Tuhan Yesus nih ya. Markus pasal 12. Ayat yang ke-29 bunyinya begini, saudara. Dikatakan di sana, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Saudara lihat, Yesus pun mengucapkan ini, mengakui hal ini. Dikatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, saudara-saudara, satu lagi ya, 1 Korintus pasal 8. Ini perkataan Paulus nih, saudara ya. Jadi kita lihat tadi dari Musa, lalu dari Maleaki, lalu Yesus sendiri, dan kita lihat sekarang bagaimana pernyataan daripada Paulus pasal 8 1 Korintus ayat yang keempat. Saudara berkata begini, tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain dibilang daripada Allah yang esa, itu. Nah, jadi saudara-saudara, bagi saya kalau dibilang Allah itu 3 itu keliru banget, saudara. Tapi jelas ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita, saudara dan saya, kita ini percaya kepada Allah yang esa itu. Bukan Allah yang banyak, yang 3 bukan. Tapi kepada Allah yang esa.
Nah, oke, saudara. Saudara, lalu kita perlu mengerti ini. Untuk dapat kita memahami saudara tentang Allah Tritunggal itu, ya. Saya ingin sedikit ajak saudara coba kita pelajari ada dua kata ini yang menurut saya bisa membuka pemahaman kita tentang Allah, ya. Saudara, di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama dulu nih ya. Dalam Perjanjian Lama ada dua kata yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama kata ehad. Ini bahasa Ibrani. Saudara, kata ehad itu dalam bahasa Ibrani yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ditulis esa itu. Menariknya begini saudara, kata ehad itu artinya esa itu bukan berarti satu gitu. Jadi kata esa itu, kata ehad itu artinya bukan hanya satu, bukan artinya ya satu gitu, bukan. Tetapi bisa juga itu berarti kesatuan. Nah, saudara-saudara, saya akan tunjukkan sama saudara ya. Jadi bukan hanya satu artinya, tapi juga bisa bersama atau united, saudara ya. Ada kesatuan. Saya tunjukkan Kejadian 2 ayat 24. Ya, saudara, memang ayat ini tidak berbicara, tidak menjelaskan secara langsung tentang Tritunggal, tapi paling tidak dapat memberikan gambaran pemahaman kepada kita tentang bagaimana Allah itu ya. Saudara lihat Kejadian 2 ayat 24, bunyinya begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dibilang sehingga keduanya menjadi berapa? Satu. Nah, kata satu di situ diterjemahkan dari kata ehad. Jadi dibilang sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudara dengar baik-baik nih ya. Suami dan istri Alkitab bilang satu. Satu apa dua sih sebetulnya suami istri itu? Saya dan istri saya. Ini saya, ini istri saya. Dibilang dua dong kalau begitu, ya. Ada saya, ada istri saya. Tapi di sini dibilang keduanya menjadi satu, keduanya ehad katanya. Jadi saudara lihat dua ini dibilang satu, berarti kata ehad itu artinya itu bukan hanya satu, bukan hanya esa dalam arti satu, tapi bisa merupakan satu yang disebut kesatuan, gitu saudara. Nah, beda dengan kata yahid. Kata yahid ini dalam bahasa Ibrani juga, saudara, ini artinya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tunggal. Coba saudara pikir gini, kira-kira kalau esa dengan tunggal sama nggak ya? Kadang-kadang kan kita pikir ya esa artinya satu, tunggal juga satu gitu. Tapi dalam bahasa ini kita lihat ada perbedaan. Saya ajak saudara buka nih Kejadian. Itu salah ya, bukan Keluaran. Maaf saudara, itu salah ketik saya. Harusnya Kejadian. Jadi bukan Keluaran ya. Kejadian 22 ayat yang kedua. Saudara perhatikan dibilang gini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah, kata tunggal di sini dipakai kata yahid. Jadi dibilang ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Saudara, kata tunggal di sini diterjemahkan dari yahid artinya satu, anak yang satu-satunya itu gitu saudara, si Ishak itu. Ini kan firman Tuhan kepada Abraham ya. Dibilang ambillah anakmu yang tunggal itu, maksudnya si Ishak itu untuk dikorbankan. Nah, jadi saudara-saudara, di sini jelas bagi kita kata ehad yang diterjemahkan esa, kata yahid yang diterjemahkan tunggal. Ini tunggal dan esa beda. Esa bisa berarti memang satu ya, tapi juga bisa berarti kesatuan, unity, saudara ya. Kalau yahid bisa berarti tunggal dan itu memang satu gitu saudara, dalam arti jumlah itu. Nah, saudara-saudara lihat. Lalu begini saudara, kalau kita pelajari nih dalam Alkitab, ya saudara, ini sedikit agak mendalam gitu saudara ya. Saya nih saudara coba kumpulkan ya dari materi-materi pelajaran buku-buku. Saya coba dengar juga khotbah penjelasan Pak Rubin Adi tentang hal ini gitu saudara. Lalu saya kan juga pernah belajar dengan beliau saudara, beliau dosen saya. Jadi saya dengar langsung uraian penjelasan beliau. Saya lihat begini saudara, dalam Alkitab nih ya. Di dalam Alkitab saudara, kita sering barangkali saudara pernah dengar sebutan tentang Allah, untuk Allah, nama Allah gitu ya.
Saudara, ada kata yang disebut El. Kita sering dengar Elohim, El Shaddai, Allah Maha Kuasa gitu ya. Lalu juga saudara ada kata yang sebetulnya susah dibacanya. Sebab kata itu terdiri dari 4 huruf. Ini huruf konsonan semua, artinya huruf mati semua. YHWH. Coba saudara, kalau saudara baca apa tuh ya? YHWH bacanya apa? Susah kan saudara dibaca ya? Orang membacanya dibilang, ada yang bilang dibacanya Yehova. Ada juga yang membaca katanya Yahweh gitu. Macam-macam. Nggak ada yang pasti begitu saudara ya. Saya pernah saudara di mana itu, di media sosial apalah. Saudara-saudara, saya coba, sebetulnya bukan mau berdebat, tapi ya sedikit dalam tanda kutip guyonan lah. Saya bilang YHWH, kenapa kamu bacanya kok Yehova? Kan itu tidak ada huruf vokalnya, huruf hidupnya. Ada E, ada O, ada A. Kenapa ditambahnya dengan E, O, A itu, saya bilang. Kenapa nggak ditambah dengan U, barangkali I gitu kan? Saudara, kenapa saya bilang gitu? Saudara, dia nggak maksudnya sampai marah begitu ya saudara. Setelah itu saya nggak lanjutkan lagi gitu. Saudara-saudara, sebab begini loh. Kalau saya pelajari orang-orang Yahudi nih yang pakai bahasa Ibraninya sehari-hari itu, saudara, bahasa Ibrani dipakai sehari-hari. Ketika mereka buka kitab mereka temukan kata YHWH. Saudara tahu apa yang mereka baca? Saudara-saudara, mereka tidak bicara Yahweh, Yehova gitu ya. Enggak, sudah. Tapi mereka bacanya itu Adonai. Saya pikir-pikir ini bodoh tak begitu ya orang Yahudi itu. Bukan masalah bodoh, bukan masalah nggak bisa baca, bukan itu. Tapi mereka sungguh menghargai bahwa itu adalah menunjukkan nama pribadi Allah yang begitu kudus, yang begitu luar biasa. Takut saudara salah ngomong gitu. Mereka sadar mulut mereka ini ya penuh dosa lah gitu. Mulut mereka ini nggak kudus. Jadi untuk menyebut nama yang kudus itu nggak berani mereka. Jadi saudara-saudara, mereka menyebutnya dengan Adonai gitu ya. Tuhan, memang Allah gitu. Nah saudara-saudara, lalu kalau kita lihat di dalam bahasa ya, di dalam bahasa kita saja saudara, kita mengenal ada kata yang sifatnya itu artinya bisa lebih dari satu, atau yang kita sebut mungkin plural ya, sifatnya dua atau jamak gitu. Ada juga yang sifatnya satu atau tunggal. Nah di sini saya coba ajak saudara untuk membuka pemahaman kita ya. Saudara, saya tuliskan di sana ada kalimat, saya mau pergi ke Jakarta. Kalau saya bicara sama saudara-saudara, besok saya mau pergi ke Jakarta. Siapa yang mau pergi? Saya, cuman sendiri. Istri saya nggak ikut, nggak ada teman yang ikut, karena saya menunjukkan saya sendiri, satu gitu saudara ya. Tapi kalau saya bilang gini, oh besok kami mau pergi ke Jakarta. Kata kami di sana, itu kita ngerti pasti lebih dari satu gitu saudara. Saya bisa dengan istri saya, bisa dengan teman saya, lalu saya ngomong sama saudara, nanti kami mau pergi ke Jakarta nih besok. Tapi juga kalau saya berkata begini, kita akan pergi, kita mau pergi besok ke Jakarta. Berarti di dalamnya ada saya, ada juga saudara. Karena kita gitu. Nah saudara-saudara, dari kalimat-kalimat ini, saudara lihat, jadi di dalam tata bahasanya itu kita melihat ada kata yang disebut tunggal ya, ada kata juga yang sifatnya jamak plural itu ya. Saudara, demikian kalau kita baca di dalam Alkitab, saudara, di dalam Alkitab tadi kita lihat ada sebutan untuk Allah itu ditulis El atau Eloah. Itu artinya Allah, tapi dalam bentuk tunggal. Jadi kalau saya contohkan kalimat itu, saya gitu saudara, aku, itu bentuk tunggalnya. Tetapi saudara-saudara, di dalam Alkitab saya lihat saudara banyak, bahkan mungkin lebih banyak saudara, kata itu untuk menunjuk Allah itu tidak ditulis dalam bentuk tunggal, artinya ditulis El atau Eloah, tidak. Tapi lebih sering ditulis dengan tulisan Elohim. Elohim ini bentuknya jamak. Kalau jamak itu artinya lebih dari satu gitu saudara. Nah jadi saudara lihat nih, saya coba membuka wawasan, membuka pemahaman saudara nih, dari sisi bahasa ini.
Jadi di dalam Alkitab itu, saudara, kita temukan kata El itu yang menunjuk kepada Allah seringkali tidak ditulis hanya El atau Eloah dalam bentuk tunggal, tapi saudara lebih sering ditulis dalam bentuk jamak, yaitu Elohim. Contoh, ya, kita lihat Kejadian pasal 1. Saudara, sekali lagi ini bukan masalah Tritunggal ya, tapi terkait kan. Ini saya ingin buka pemahaman kita saja dulu ya. Saudara-saudara, contoh Kejadian 1 ayat 26. Ayat itu berbunyi begini, saudara. Dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita. Saudara lihat ya, ada kata kita. Berfirmanlah Allah. Ya. Allah di sana dipakai kata Elohim. Ya. Dibilang baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya kasih huruf besar tuh ya, kata kita itu, saudara perhatikan ya. Dalam Alkitab sih enggak semua huruf besar gitu kan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu ayat 27 bilang begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Perhatikan katanya, nya itu siapa? Gambarnya, gambar Allah. Nya itu saudara ditulis dalam bentuk tunggal. Nah jadi saudara-saudara, dari sini kita melihat nih saudara, Tuhan bilang berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau saya ngomong kita, pasti saudara-saudara itu bukan saya sendiri, termasuk saudara kan. Seperti saya bilang tadi, besok kita akan pergi ke Jakarta. Jadi saudara-saudara bukan cuma saya, saudara juga pergi sama-sama gitu. Berarti kan di sana kita lihat saudara, ini menunjukkan jamak bukan tunggal. Tetapi dalam ayat 27 katanya itu yang menunjuk kepada Allah di sana tertulis dalam bentuk tunggal. Saudara, kadang-kadang memang orang bertanya kok jadi begitu ya? Di satu sisi ayat sebelumnya kok kelihatannya jamak, kenapa di sini jadi tunggal? Gitu saudara. Dalam Allah yang tunggal itu ada kejamakan kan berarti. Nah jadi saudara lihat dari penjelasan ini sedikit kita terbuka tentang Allah nih. Bahwa ternyata Allah itu saudara di dalam pribadi Allah ya, Allah itu adalah Allah yang tunggal. Jadi dalam Allah yang tunggal itu ada kejamakan. Nah saudara, nanti saya akan coba kasih contoh sama saudara ya. Jadi saudara lihat. Oke, perhatikan ya saudara ya. Saudara lihat ada gambar berapa? Ada gambar segitiga. Nah ini yang dipakai juga oleh Pak Rubin Adi untuk menjelaskan ya. Dia bilang berapa segitiga yang kita lihat? Satu, ada satu segitiga. Tapi di dalam satu segitiga itu kita tahu ada tiga sudutnya, pojoknya lah gitu saudara ya. Saudara bisa lihat tuh ada tiga pojoknya kan. Tiga sudutnya di dalam satu segitiga. Nah sekarang nih saya ada di ruangan gereja saudara ya. Kalau kita bicara ruangan ya, ada berapa? Satu nih ruangan gereja. Tapi ruangan gereja yang satu ini terdiri dari tiga unsur atau tiga dimensi. Ada unsur yang disebut panjangnya, lalu ada unsur lebarnya, ada unsur tingginya. Jadi ada dimensi panjang, dimensi lebar, dan dimensi tinggi. Ruangannya berapa? Satu saudara. Tapi kita lihat ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Itulah ruangan. Jadi kalau cuma ada panjang lebarnya, apa itu ruangan? Bukan. Mungkin itu lapangan bola begitu saudara ya. Lapangan bola mungkin hanya panjangnya berapa, lebarnya berapa kan? Tapi saudara kalau ruangan, saudara-saudara ada tiga unsur itu. Ada unsur panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Itu ruangan. Ruangannya berapa? Satu gitu saudara. Nah jadi saudara, ini sebuah gambaran ya, memang tentu tidak sempurna. Nah oke, saudara coba perhatikan sekarang gambar ini. Saya tadi cari-cari ini dan saya dapat dari internet. Ini cukup bagus ya, ada dalam bahasa Inggrisnya juga begitu ya. Tapi saya pilih dalam bahasa Indonesia. Saudara, jadi dibilang begini, Bapak itu bukan anak ya. Saudara lihat nih ya, saya jelaskan, saudara perhatikan gambar ini. Bapak bukan anak atau Yesus. Anak juga bukan Roh Kudus, gitu kan?
Bapa juga bukan Roh Kudus, saudara. Saudara ngerti ya? Jadi lihat, Bapa bukan anak, Bapa bukan Roh Kudus. Berarti anak juga bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tapi saudara, Bapa adalah Tuhan. Anak atau Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Kalau kita mau Tuhan itu ganti Allah kan sama aja. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Saudara-saudara, memang kadangkala ini membingungkan. Orang bilang bagaimana mungkin ya ada Bapa, Anak, Roh Kudus. 1 tambah 1 ditambah 1 berapa? 1 tambah 1 tambah 1 3. Tapi kenapa ini kok cuma 1? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Orang kadangkala jadi kok kayak begitu, itu gak benar gitu. Saudara-saudara, satu hal yang saudara perlu mengerti. Ketika kita belajar tentang Allah Tritunggal, ini kita belajar bukan masalah berapa Allah itu, ya. Tapi kita belajar bagaimana Allah itu. Sekali lagi saya mau bilang, ini bukan soal keberapaan gitu. Berapa Allah itu, bukan soal itu. Tapi kita sedang bicara tentang Allah itu yang bagaimana. Ternyata Allah itu adalah Allah yang esa, dan di dalam keesaannya kita melihat ada kejamakannya itu. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ketiga-tiganya Allah, tapi mereka bisa dibedakan. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Anak juga bukan Bapa. Begitu saudara. Nah, saudara-saudara, saya berharap saudara bisa memahami ini. Jadi saudara lihat, dari apa yang kita lihat gambar tadi itu, saudara lihat Bapa adalah Allah, Anak juga itu adalah Allah, Roh Kudus juga itu adalah Allah. Jadi baik Bapa maupun Anak maupun Roh Kudus itu adalah ketiganya Allah. Tapi saudara, mereka juga Bapa bukan Anak gitu, Anak bukan Roh Kudus juga bukan Bapa. Jadi kalau begitu saudara lihat, yang disebut Allah itu adalah pribadi yang satu yang esa itu dalam hakikatnya, ya. Jadi hakikat itu apa ya? Intinya itu satu gitu saudara. Hakikatnya itu esensinya satu, tetapi tiga dalam pribadinya. Saudara-saudara, saya harap saudara coba ngerti. Saya sedang pikirkan ya, kira-kira contohnya apa ya yang sedikit bisa memperjelas hal ini. Memang kalau kita bicara contoh kan pasti tidak sempurna ya, pasti ada kekurangannya. Tapi paling tidak bisa memberikan sebuah penjelasan yang logis yang masuk akal. Saya coba dengar beberapa penjelasan dari para pakar begitu saudara. Mereka coba ambil beberapa contoh untuk menjelaskan. Satu tadi seperti segitiga. Ada satu segitiga tapi ada 3 sudutnya. Nah saudara-saudara, saya juga dengar orang mengambil contoh gambaran ya tentang H2O. Saudara tahu H2O? Apa tuh H2O ya? H2O itu kan rumus kimia. Kalau saudara dulu belajar di sekolah, anak-anak SMA ya, khusus yang jurusan di IPA ya, mereka tahu H2O itu apa? Air ya. Jadi air itu rumus kimianya H2O. Ada unsur hidrogen, ada unsur oksigen, namanya H2O. Jadi kalau disebut H2O itu adalah air H2O. Tapi es juga, saudara, namanya ya es batu itu juga H2O. Lalu apalagi uap gitu saudara. Uap itu juga H2O. Namanya tetap sama H2O. Tapi wujudnya kita ada cair, ada padat seperti batu itu, ada yang juga gas uap itu. Tapi masing-masing ini saudara disebut adalah H2O. Es H2O, air H2O gitu kan, uap H2O. Tapi es bukannya cair, bukannya air. Air bukannya uap gitu sudah. Nah, saudara-saudara, ini hanya sebuah penggambaran ya. Memang sekali lagi tidak sempurna. Tapi paling tidak kita bisa mengerti, membuka pemahaman kita, wawasan kita tentang bagaimana Allah itu. Jadi sekali lagi, ini bukan soal berapa Allah itu, tapi ini bicara tentang bagaimana Allah
itu. Nah, saudara-saudara, jadi ini satu pernyataan yang perlu kita perhatikan, pegang baik-baik. Allah kita itu adalah Allah yang esa gitu. Ingat itu saudara ya. Tadi Ulangan 6 ayat 4 dibilang, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Dibilang Tuhan itu esa. Jadi Tuhannya saudara, Allah saudara dan Allah saya adalah Allah yang esa. Jadi saudara-saudara, ketika kita bicara tentang Tritunggal, Allah Tritunggal, berarti Allah yang esa itu memang adalah Allah Tritunggal. Satu hakikat, tiga pribadi. Yang dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Itu saudara Allah Tritunggal. Jadi kalau saudara ditanya tentang Allah Tritunggal, jawab saja. Allah Tritunggal itu artinya dia satu hakikatnya. Bapa, Anak, Roh Kudus satu hakikatnya, tapi pribadinya tiga. Dia dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Itulah saudara yang disebut dengan Allah Tritunggal itu. Nah saudara, minggu depan saya akan coba jelaskan lebih lanjut gitu ya. Maksudnya membuka wawasan lebih lanjut tentang hal ini. Tapi paling tidak saya berharap penjelasan ini bisa menolong saudara untuk memahami. Ketika kita bicara tentang Allah, saudara-saudara, kita bukan sedang bicara tentang berapa Allah, keberapaan Allah, itu bukan itu yang sedang kita bicarakan, tapi kita berbicara tentang bagaimana Allah. Dan yang Alkitab katakan Allah itu esa, yaitu Allah yang esa itu adalah Allah Tritunggal. Satu hakikatnya, tiga pribadinya. Tiga pribadi ini dapat dibedakan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bisa dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Saudara, sekali lagi saya berharap saudara bisa memahami ini. Kalau ada di antara saudara yang bingung gitu ya, masih bingung, masih kurang jelas, kurang paham, saudara boleh WA sama saya ya. Nanti saudara boleh tanyakan, saya akan nanti jawab sama saudara. Saya akan coba jelaskan dengan sesederhana mungkin lah gitu ya. Jadi saudara-saudara saya harapkan ada dari saudara perhatian gitu kan, ada interaksinya. Saudara boleh tanya kalau saudara tidak memahami akan hal ini. Baik saudara, saya kira itu yang saya mau sampaikan hari ini sampai di sini. Nanti minggu depan akan coba kita bahas kembali akan hal ini ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Dan sebelum berdoa, jangan lupa nanti hari Jumat kita akan ada doa saudara, lembah pujian, dan juga pelayan-pelayan Tuhan bergabung di situ untuk datang di dalam doa ya. Baik, mari sekarang kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat sore hari ini karena anugerah-Mu kami dapat belajar kebenaran firman-Mu. Walaupun secara akal kadang-kala kami bingung, tapi kami percaya kami punya Allah yang benar, Allah yang satu, yang esa itu. Allah yang esa itulah yang kami miliki, yang kami percaya. Dan di dalam Allah yang esa itu kami melihat ada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami. Tanamkan kebenaran ini bagi setiap kami. Kalau ada hal yang mungkin belum kami pahami, Roh Kudus berbicara lebih lanjut, berikan hikmat kepada kami. Dengan rendah hati kami minta anugerah-Mu, bukakan pemahaman kami untuk kami dapat mengerti sejauh Engkau menyatakan diri bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu. Hamba berdoa berkatilah seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti hari ini dalam ibadah Eva. Pribadi mereka diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan usaha mereka dalam nama Yesus diberkati. Semakin hari semakin limpah, semakin hari semakin diberkati Tuhan. Dan biarlah umat-Mu terus semakin bertumbuh di dalam kebenaran yang sesungguhnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Inilah doa kami, inilah syukur kami kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan saudara, selamat malam. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.